Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ilmu balaghah untuk pemula. Bab yang kedua, ilmu ma'ani. Insyaallah setelah kita selesai dari kitab ini, kita akan lanjut ke kitab silsilah. Ilmu ma'ani. Kata al-ma'ani adalah bentuk jamak dari kata al-ma'na. Kata al-ma'na jamaknya apa? Al-ma'ani. Yang secara bahasa artinya adalah makna, arti, al-maqsud. Secara istilah, ilmu ma'ani adalah ilmun na'rifu biha tarkibal jumlatis sahihatil munasibati lil hadi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ilmu balaghah itu kan ada banyak cabangnya, ya kan? Ada ilmu bayan, kemudian ilmu ma'ani dan ilmu badi', dan sudah dijelaskan di pertemuan awal-awal. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membantu kita mengetahui mengetahui tarkibal jumlati, mengetahui susunan kalimat yang benar, yang sesuai dengan keadaan. Ada 6 pokok pembahasan dalam ilmu ma'ani. Al-khabar wal insya, khabar dan insya. Nanti kita akan tahu khabar dan insya. Tentu istilah khabar di dalam ilmu balaghah itu berbeda dengan khabar yang ada di ilmu nahwu, ya. Likulli maqamin likulli maqalin maqam. Setiap perkataan ada tempatnya. Jadi setiap ilmu ada istilahnya. Ya. Khabar di ilmu balaghah berbeda dengan khabar yang ada di ilmu nahwu. Al-khabar dan al-insya. Kemudian al-zikru dan al-hadfu. Penyebutan atau pembuangan. Hadf atau penghapusan. Kemudian at-taqdim wa ta'khir. Nah ini contohnya kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya taqdim wa ta'khir. Kemudian al-qasru. Al-qasru itu meningkat. Ya, meringkas. Al-faslu wal wasl. Fasl dan wasl. Kemudian al-ijaz wal itnab wal musawah. Nah, inilah yang pokok pembahasan dalam ilmu ma'ani. Nah, lihat di sini al-ma'ani, al-ijaz wal itnab wal musawah, kemudian al-fasl wal fasl, ya. Kemudian al-qasr, at-taqdim wa ta'khir, al-dzikr wal hadf, al-khabar wal insya. Di sini dijelaskan al-khabar, khabar itu adalah kalimat yang informasinya bisa dinilai benar atau salah. Ya, khabar adalah apa? Kalimat yang informasinya bisa dinilai benar atau salah. Muhammadun karimun. Ini adalah jumlah khabariyah namanya. Muhammadun karimun, Muhammad dermawan. Nah, ini informasinya bisa kita nilai benar atau salah. Benarkah si Muhammad itu dermawan atau tidak? Gitu ya. Kemudian al-insya. Tidak bisa dinilai dengan benar dan salah. Al-insya. Contohnya, inna Muhammadan karimun. Inna Muhammadan karimun. Maka ini kita tidak bisa menilai si Muhammad itu tidak karim. Tapi pasti apa? Karim. Kenapa? Karena ada huruf taukid di sini. Ya, ada harfu
taukid, yaitu inna gitu. Kemudian al-dzikru berkaitan dengan menyebut lafaz dalam kalimat sementara, ya, dalam kalimat. Kalau sementara al-hadfu tidak menyebutnya, yaitu dibuang. Kemudian at-taqdim wa ta'khir, mendahulukan. Kalau ta'khir, mengakhirkan. Memposisikan kedudukan suatu kata atau suatu kalimat itu akan memberikan penekanan yang berbeda. Sebagaimana kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbeda dengan kita mengatakan na'buduka wa nasta'inu bika. Ya, kalau yang pertama yang sesuai di dalam Al-Qur'an itu memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Iyyaka na'budu, sesungguhnya iyyaka na'budu, hanyalah kepada engkaulah kami menyembah. Kalau wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepada mulah kami meminta pertolongan. Tapi kalau kita ubah iyakanya, yaitu domir fi mahallin nasbin maf'ul bi, ini dikebelakangkan jadi na'buduka wa nasta'inu bika, maka ini tidak memberi faedah pembatasan. Jadi kita boleh menyembah kepada selain Allah gitu. Maknanya jadi rusak. Baik. Kemudian al-qasr adalah menekan atau mengkhususkan. Ya, al-qasr biasa juga dimaknai takhsis, ya. Mengkhususkan makna dengan cara tertentu agar lebih jelas dipahami. Kemudian al-fasl adalah menyatukan kalimat dengan huruf ataf. Sementara wasal langsung disambung tanpa huruf ataf. Kemudian al-ijaz, kalimat ringkas. Ringkas tapi kaya akan makna. Ya, jawami, seperti ucapan-ucapan Nabi SAW itu ijaz. Ya, ringkas tapi memiliki makna. Makanya Nabi SAW dijuluki jawami'ul kalim. Nah, kemudian al-itnab, kalimat panjang lebar. Al-musawah, kalimat yang sepadan dengan makna. Kemudian ilmu ma'ani itu bisa menuntun kita dalam mempergunakan lafaz bahasa Arab yang tepat agar sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya penggunaan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu tidak cocok kita ucapkan ke orang yang sedang berbahagia. Kita ucapkan habis dapat mainan baru, ya, atau dapat HP baru, atau dapat nilai yang bagus, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini tidak cocok. Ya hanya dicocok diucapkan untuk orang yang mendapat musibah. Ya. Dan salah kaprah ketika kita mengucapkan istirja hanya ketika ada orang meninggal, ini salah. Tapi ketika mendapatkan musibah, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengan ilmu ini kita juga bisa mengetahui kapan kita menggunakan lafaz yang umum, yaitu nakirah, atau yang khusus. Nah, ini jangan dilupakan ilmu yang ada di ilmu nahwu. Makanya tidak boleh orang belajar ilmu balaghah sebelum dia mungkin ilmu nahwu di dasar, yang dasarnya jurumiyah minimal. Baik. Nah, apa itu ismun nakirah? Jangan sampai antum nggak bisa jelasin apa itu isim nakirah. Ya, seperti anak-anak SMA yang dikasih ulangan sama Ustaz Afkar, nggak bisa ngejelasin apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah. Padahal mudah. Isim nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyan, yang tidak tertentu. Misalnya baitun, rumah. Tapi rumah yang dimaksud nggak tahu. Rumah yang gimana? Itu isim nakirah. Kemudian isim ma'rifah. Ismun yadullu ala syai'in muayyanin, sesuatu yang tertentu. Al-baitu, rumah itu, di mana orang yang bicara dan orang yang diajak bicara itu mengetahui rumah yang dimaksud itu isim ma'rifah. Kemudian dan kapan kita mendahulukan kata tertentu, takdim atau mengakhirkannya. Seperti tadi, ketika kita mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, maka maknanya adalah hanya milik Allah lah
apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Tapi kalau kita mengakhirkan, kalau kita mengedepankan ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, ya, apa yang berada di langit dan bumi milik Allah. Tetapi tidak ada pembatasan. Bisa saja juga milik raja-raja gitu ya. Makanya di sini dikedepankan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kenapa? Karena taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasra. Mengedepankan apa yang seharusnya di belakang itu memberikan faedah pembatasan al-hasr. Baik. Sekarang kita lebih jauh mengenal tentang apa yang dimaksud dengan khobar dan apa yang dimaksud dengan insya. Al-khobar dan al-insya ditinjau dari sisi apakah suatu kalimat dapat dibenarkan atau disalahkan informasinya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, al-khobar dan al-insya. Ya. Khobar dan apa? Insya. Ada dua nih. Al-khobar wal insya. Apa itu khobar? Nah, kata penulis, al-khobar adalah kalimat yang mengandung informasi yang bisa dianggap benar atau didusta atau didustakan. Sementara al-insya, kalimat yang tidak bisa dinilai dengan benar atau dusta. Ya. Kalau khobar apa? Bisa didustakan, bisa dianggap benar. Kalau insya tidak bisa dinilai dengan benar atau dusta. Nah, pertama kita akan bahas khobar. Apa itu khobar? Nah ini, semua kalimat yang mengandung informasi yang bisa dianggap benar atau dusta. Misalnya kita mengatakan as-sama'u safiyah. As-sama'u safiyah. Langit itu cerah. As-sama'u safiyah. Maka ini jumlah khobariyah namanya. Bisa dianggap benar, bisa dianggap dusta. Ya tergantung, kita lihat langitnya cerah atau enggak. Gitu ya. Contohnya al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Khadijah zaujatu Rasulillah. Khadijah adalah istri Rasulullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ya al-ustad. Ustad telah datang. Yadhabu Ali. Ali sedang pergi. Al-balaghatu sahlah. Balaghah itu mudah. Nah, kalau kita perhatikan kalimat di atas, semuanya bisa kita nilai sebagai pernyataan yang benar atau dusta. Misalnya kabar tentang kedatangan Ustaz. Bisa jadi kabar yang benar atau dusta. Begitu juga kabar tentang kepergian Ali. Bisa jadi kabar yang benar atau dusta. Gitu ya. Nah, khabar ini terbagi menjadi 3. Ya. Tadi petanya harus paham. Ma'ani, nah itu ada khobar dan insya. Al-jumlah ya terbagi menjadi 2. Khobar dan apa? Insya. Nah, khobar ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ibtidai, kemudian qalabi, dan satu lagi inkari. Nah, kita baca. Ibtidai yaitu kabar yang diberikan kepada pendengar yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang kandungan informasi, sehingga pembicara tidak perlu memberikan penekanan atau taukid apapun. Contohnya, al-balaghatu sahlah. Ya, al-balaghatu sahlah. Balaghah itu mudah. Nah, apa maksudnya di sini? Kabar yang diberikan kepada pendengar yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang kandungan informasi. Di sini, orang yang berbicara mengatakan balaghah itu mudah. Tetapi pendengar belum tahu ilmu balaghah itu seperti apa. Gitu. Ya. Maka ini namanya khabar apa? Ibtidai. Yaitu di mana kabar yang diberikan kepada pendengar yang tidak memiliki pengetahuan tentang
informasi yang disampaikan. Nah, kita mengatakan misalnya baladun Indonesia, baladu Indonesia, baladun qabihun. Misal, baladun qabihun. Jangan baladun qabihun. Baladun miskinun misal. Pada kita mengatakan seperti itu kepada orang luar. Maka orang luar kan nggak tahu, ya. Orang yang tinggal di luar Indonesia itu kan nggak tahu tentang Indonesia. Kita mengatakan seperti itu. Indonesia baladun jamil misal. Nah, ini juga sama. Ya. Namanya apa? Khobar ibtidai. Kemudian yang kedua, khobar talabi. Yaitu kabar yang diberikan kepada pendengar yang meragukan informasi. Sehingga pembicara harus memberikan penekanan atau taukid. Jadi harus dikasih taukid. Ya. Contoh, innal balaghata sahlah. Sesungguhnya balaghah itu mudah loh. Gitu. Innan nahwa sahl. Innan nahwa sahlun muyassarun. Misal. Sesungguhnya nahwu itu mudah. Ya. Kan orang mengatakan seperti ini. An-nahwu sahlun. Nah, si pendengar ini meragukan. Apa benar nahwu itu gampang? Jangan sulit lagi. Jangan kayak matematika lagi. Nah, ini kan meragukan. Meragukan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Maka kita harus memberikan apa? Taukid. Harus memberikan penekanan. Ya, taukid. Innan nahwa sahl. Sesungguhnya nahwu itu mudah. Gitu. Ini namanya khobar apa? Khobar talabi. Yaitu khobar yang ada taukidnya. Khobar yang ada taukidnya. Kalau ibtidai apa? Yang enggak ada taukidnya. Muhammadun karimun. Muhammadun jamilun. Ini enggak ada taukidnya. As-sama'u fawqana. Langit itu di atas kita. Ini namanya khobar apa? Ibtidai. Kalau khobar talabi, khobar yang ada taukidnya. Misalnya, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Kalau kita mengatakan aflahal mu'minun, maka jadinya apa? Khobar ibtidai. Ya. Kalau kita mengatakan qad aflahal mu'minun, maka ini namanya apa? Khobar talabi. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, khobar inkari. Khobar inkari. Yaitu kabar yang diberikan kepada si pendengar yang sangat mengingkari kandungan informasi sehingga pembicara harus memberikan beberapa penekanan atau taukid sekaligus. Jadi ada taukidnya itu harus banyak. Ya, lebih dari satu. Contoh, wallahi innal balaghata la sahlatun. Ada berapa taukid di sini? Wallahi. Ada huruf pesan. Ada demi Allah. Inna. Sungguhnya balaghah la sahla. Di sini ada lam taukid. Benar-benar mudah. Nah, ini namanya khobar inkari. Misal kita mengatakan Sami jamilun. Ini namanya khobar apa? Khobar apa namanya? Ibtida. Ya, khobar ibtida. Sami jamilun. Berarti bisa didustakan. Enggak, jelek kok. Gitu. Misalnya. Ngawur. Itu khobar apa? Ibtida. Ibtidai. Bener kok. Ganteng gitu. Nah, ini kata istrinya misalnya. Enggak. Hah? Salah. Oke. Ya. Yang menganggap ganteng istrinya aja. Ini khobar apa? Talabi. Bisa didustakan. Kemudian ada orang ngomong lagi.
Inna Sami jamil. Ini namanya khabar apa? Tuh. Hah? Khabar talabi. Khabar talabi. Masih bisa didustakan enggak? Iya. Masih ragu ah. Ya, masih bisa. Masih ragu. Misalnya, Nah, kemudian kalau tambah orang lagi. Inna Sami la jamilun. Inna Sami la jamilun. Sesungguhnya Sami benar-benar ganteng. Nah, ini namanya apa? Khabar inkari. Gitu ya. Jadi kalau khobar tadi kan jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada yang jenisnya apa? Khobar. Ya, ada jenisnya apa? Insya. Khobar terbagi menjadi 3. Khobar apa? Pertama, ibtidai. Kedua, khobar talabi. Yang ketiga, khobar inkari. Khobar talabi nggak ada taukid, ya, nggak ada taukidnya. Khobar yang kedua khobar talabi ada taukidnya. Satu taukid. Khobar talabi. Inkari ada beberapa. Lebih dari satu. Ada lebih dari satu. Jelas ya? Baik. Jelas. Kita lihat di sini ada taukid. Ada wa taukid ada banyak ya. Inna, qad, lamul ibtida, lam permulaan, at-takrar atau at-tikrar. Boleh kita baca takrar, boleh kita baca tikrar. Al-qasam, qasam huruf sumpah. Harful jar zaid, huruf jar tambahan. Kalau kita bilang laisa Sami jamilan, berbeda maknanya dengan kita bilang laisa Sami bijamilin. Kalau kalimat yang pertama laisa Sami jamilan itu artinya Sami tidak ganteng. Tapi kalau laisa Sami bijamilin dengan huruf jar zaidah, huruf jar tambahan, maka Sami benar-benar tidak ganteng gitu. Jelas? Baik. Jelas. Emang Ustaz. Kemudian nun taukid. Ya, nun taukid ini juga merupakan ada taukid. Baik nun taukid khafifah maupun nun taukid sakilah. Dan nun taukid ada 2, nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Lagi-lagi ana bilang, yang mau belajar balaghah itu harus mungkin nahwunya. Baik. Jadi harus banyak-banyak murojaah ilmu nahwunya. Nun taukid. Kemudian al-maf'ul mutlaq, Wa kallamallahu Musa taklima, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka maknanya apa? Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian dhamirul fasl, dhamir pemisah. Kalau kita mengatakan ulaika muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Tapi kalau kita mengatakan ulaika humul muflihun, ini ada namanya dhamir fasl. Nah, makanya sebelum belajar balaghah itu harusnya udah belajar qatrul nada. Ya, nanti dikenal apa? Dhamir fasl, dhamir pemisah. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita sambil berjalan ya. Sambil berjalan kita belajar nahwul wadih. Ya, nahwul wadih besok nahwul wadih. Ya, antum bisa simak ya. Ana akan rekam. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah benar-benar orang yang beruntung gitu. Makanya sungguh aib ya bagi para penghafal Al-Quran yang dia nggak belajar bahasa Arab, karena mereka nggak tahu apa yang mereka baca, nggak paham apa yang mereka baca. Gitu. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka cuma hafal doang tapi nggak paham maknanya. Baik, udah amma asyartiyah fa ammal yatima fala taqhar. Maka amma di sini ya ini merupakan adat taukid. Kemudian harfu tanbih, huruf
tanbih. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nih, ala ini namanya harfu tanbih. Ala harfu tanbih ini merupakan ada taukid. Kemudian setelah kita telah mengenal khobar, ya kita murojaah dulu. Khobar itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Khobar tidak ini. Khobar tolabi sama khobar inkari. Nah, baik. Kemudian al-insya. Apa itu insya? Al-insya adalah semua kalimat yang tidak mengandung informasi benar atau dusta. Ya. Al-insya adalah semua kalimat yang tidak mengandung informasi benar atau dusta. Contoh, hal Abu Bakrin Abu Aisyah, apakah Abu Bakar ayahnya Aisyah? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. La taqdab. Nah, perhatikanlah ketiga kalimat di atas, ya, tidak bisa kita katakan sebagai kalimat yang mengandung informasi yang benar atau dusta. Misalnya kalimat la taqdab, jangan marah. Ini adalah kalimat larangan. La tajlis. Ya. La taktub. La takallam. La tatakallam. Ini kalimat larangan. Tidak mengandung informasi yang bisa dinyatakan sebagai kalimat yang benar atau dusta bagi yang mendengarkannya. Ya, oleh karena itu, kalau kita perhatikan Al-Quran, semua ayat yang dihapus, mansukh. Ya, ayat yang dihapus namanya apa? Mansukh. Adalah yang berkenaan dengan perintah al-amr dan larangan an-nahyi. Tidak ada kabar dalam Al-Quran yang dihapus karena seluruh kabar yang ada di Al-Quran pasti benar. Pasti benar. Yang tadi contoh ayat yang dihapus hukumnya dalam Al-Quran adalah ayat tentang larangan meminum khamr, yang diawali dengan larangan ketika ingin sholat saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Wa antum sukara, padahal kalian dalam keadaan mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian katakan. Larangan minum khamr saat ingin sholat ini lalu dihapus atau diganti hukumnya dengan larangan secara penuh melalui ayat innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah hal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, ya, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, sebagaimana khobar itu juga ada bagiannya, ada pembagiannya, ada jenis-jenisnya, maka insya juga ada bagiannya, ya, ada pembagiannya, ada jenisnya. Kalau khobar itu terdiri dari 3 bagian atau 3 jenis. Kalau insya cuma 2. Insya talabi dan insya apa? Dan insya ghairu talabi. Insya talabi dan ghairu talabi. Yang bukan tolak dan talab. Apa sih tolak? Nah, tolab itu kayak fi'il amr, ya, kemudian larangan, kemudian istifham, itu namanya talabi. Nanti kita baca, coba. Insya talabi adalah meminta sesuatu yang belum terjadi saat diucapkan. Meminta sesuatu yang belum terjadi saat diucapkan. Ini namanya insya apa? Talabi. Berikut ini yang termasuk insya talabi adalah al-amr, perintah. Contohnya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu
Wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus. Pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Tuh. Ya, perintah ini bisa menggunakan 4 wasilah. Bentar. Ini kan apa? Meminta sesuatu yang belum terjadi. Lihat di sini. Khudhu zinatakum. Ya. Pakailah pakaian atau ambillah zinah kalian. Ya, perhiasan kalian gitu. Ya, pakailah pakaian kalian yang bagus. Ketika masuk masjid. Makanlah dan minumlah. Ini kan belum terjadi nih. Nah, ini namanya apa? Insya qolabi. Kemudian perintah itu bisa menggunakan 4 wasilah. Fi'il amr, lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, masdar, kemudian isim fa'il. Isim fi'il. Isim fi'il, yaitu isim yang bermakna fi'il. Contoh, idrib bi'asakal hajar, ini jelas. Ya, fi'il amr. Idrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu batu tersebut. Lamul amr, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya. Hendaklah berinfak. Hendaklah menginfakkan, gitu ya. Ini lamul amr. Masdar, wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Ini masdar. Kemudian isim fi'il. Amin. Allahumma astajib. Istajib. Ya. Istajaba yastajibu. Istajaba yastajibu. Astajib. Nah, astajib. Jawablah gitu. Jawablah doa. Kemudian an-nahyu. Ya. Ya, tolabi itu ada banyak ya nanti ya, larangan, kemudian istifham kan, nida. Yang kedua apa? An-nahyu, larangan. Contohnya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu enggak baik. Sesuatu yang berlebih-lebihan tidak baik. Contohnya kita kelebihan makan nasi, enggak baik. Bisa jadi gendut. Ya, berlebih-lebihan gula, bisa jadi sakit gula. Makanya sudah dikabarkan oleh Allah, wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah silakan, tapi jangan apa? Berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian larangan terbagi menjadi 2. Larangan hakiki dan larangan balaghi. Masya Allah. Larangan hakiki, yaitu langsung. Larangnya langsung. La ta'kulu riba. Jangan makan riba. Kemudian larangan balaghi. Larangan balaghah. La tadhhab ya Ramadan. Emang bulan Ramadan bisa lari? Nggak bisa kan? La tadhhab ya Ramadan. Wahai Ramadan. Wahai bulan Ramadan. Jangan kamu pergi. Jangan lari. Ini kita menganggap Ramadan itu seperti manusia. Makanya ini namanya apa? Larangan balaghi. Larangan balaghah. La tanha an fi'lin. Emang suatu perbuatan bisa dilarang? Enggak kan? Ini namanya larangan balaghi. La tanha an fi'lin wa ta'tihi. Dan kamu mendatanginya. Emang bisa datangin perbuatan? Enggak kan? Nah, ini namanya larangan apa? Balaghi. Kalau hakiki jelas, tanpa majas. Ya, tanpa majas. Kalau ini kan kita menyerupai Ramadan dengan manusia. Sama, ini juga menyerupai fi'il, perbuatan seperti apa? Manusia. Sebagaimana nanti kematian itu Allah Ta'ala bentukkan sebagai kambing yang nantinya akan disembelih. Ya,
Di mana kita nanti di surga, insya Allah, ya, akan apa? Tidak akan mati selama-lamanya. Kekal abadi. Baik, kemudian al-istifham. Ya, yang ketiga apa? Al-istifham. Pertanyaan. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang bodoh dan orang yang tidak bodoh? Ya. Orang yang berilmu dengan orang bodoh, ya beda. Orang yang malas dengan orang yang rajin, ya beda. Ya. Orang yang hafal manzumah, bisa dia jawab ujian. Kayak Muhammad, nilainya bagus. Ya. Itu beda antara orang yang apa? Yang dia mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ini namanya insya qadabi. Pertanyaan dapat menggunakan huruf istifham seperti hal, a, ya hamzah gitu ya, hamzah istifhamiyah dan hal. Begitu juga dengan kam, bisa. Kam min sa'imin. Ini kam khobariyah namanya. Kam min sa'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Kam min sa'imin. Atau kam kitaban indak. Nah, ini kam istifhamnya. Ya, kam itu ada dua. Ada kam khobariyah dan kam istifhamiyah. Baik. Itu ada di Durus Logo jilid 3. Kemudian an-nida, panggilan. Panggilan ini juga merupakan insya qadabi. Insya qadabi. Wattaqun ya ulil albab. Ya ulil albab. Nah, ini namanya insya qadabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini juga insya apa? Qadabi. Nah, ingat tadi jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua, ya, khobariyah dan insya'iyah. Khobariyah dan insya'iyah. Baik. Untuk memanggil kita bisa menggunakan beberapa adat. An-nida, al-hamzah, ay, ya, haya, aya, a. Ya. Kalau hamzah untuk yang dekat. A Muhammad. Ya. Ay juga sama. Ayahya, ayahya, wahai Yahya gitu. Sama ya, maknanya ya juga. Maknanya wahai juga ya. Baik. Kemudian at-tamanni, berandai-andai. Contoh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya aku kembali hidup. Ya, at-tamanni. Ya, kalimat yang mengandung tamanni, berandai-andai, ini namanya insya qadabi. Ya, jumlah insya'iyah. Nah, tamanni bisa menggunakan adat tamanni laita dan lau. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Lau kana khairan, kalau seandainya perbuatan itu baik, lasabaquna ilaihi, maka pasti ada yang mendahului berbuat seperti itu. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Judul kitabnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala. Kemudian laita syababa a'id. Seandainya masa muda itu kembali, ya. Laita syababa a'id. Seandainya masa muda itu kembali. Baik. Lau anna li karwatan. Mana karwah? Lau anna li karwatan fa'akuna minas salihin. Apa makna karwah? Tahu? Apa makna karwah? Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Lau anna li karwatan. Cari. Kalau seandainya Sabar. seandainya saya bisa hidup sekali lagi gitu. Karwatan.
sekali. Maksudnya kalau seandainya saya bisa hidup sekali lagi, pasti saya menjadi atau termasuk orang-orang yang soleh. Ini lagi-lagi adalah tamanni. Apa itu tamanni? Apa bedanya harapan dengan tamanni? Kalau tamanni itu nggak akan bisa dicapai, nggak akan bisa digapai. Ya laitani kuntu turoba. Seandainya, ini kan perkataan orang-orang kafir. Dia mengatakan apa? Ya laitani kuntu turoba. Seandainya aku dulu adalah turob, ya, aku adalah tanah. Pasti nggak akan apa? Nggak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ini namanya taman. Itu angan-angan, mustahil, nggak bisa. Baik. Nah, sekarang taroji, yaitu harapan. Contoh, asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Asa antakuna taliban fi ma'hadil ulum al-islamiyah di Jakarta, misal. Asa antakuna taliban fi ma'hadil ulum, atau asa an taltahiqa fi ma'hadil ulum. Ya, mudah-mudahan ente bergabung atau masuk ke Lipia gitu. Asa. Nah, ini apa? Harapan. Jangan pakai laita. Ya, jangan pakai apa? Laita. Kalau laita tamanni. Itu bedanya antara laita dan bedanya antara taroji dan tamanni. Kalau harapan masih bisa digapai nih. Masih bisa digapai. Dengan apa? Kalau misalnya mau masuk Libya, ya berarti belajar. Gitu ya. Baik, kemudian taroji bisa dengan dua adat taroji. Asa dan la'alla. Biasanya kita menemukan la'alla aja di kitab awal. Nah, ini makanya asa ini ya di kitab selanjutnya. Gitu. Makanya minimal untuk belajar balaghah, ilmu nahwunya minimal level apa? Level menengah. Baru boleh belajar balaghah. La'alla Zaidan najihun. Ya, mudah-mudahan si Zaid itu lulus, ya, sukses. Semoga si Zaid sukses gitu. Asallahu an yatuba alaihim. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ya. Asallahu an yatuba alaihim. An yatuba alaihim. Taba'ala maknanya adalah ghafara, mengampuni. Jelas? Wadih? Jelas? Jelas, Ustaz. Oke. Sekarang dua, ghairul talabi. Insya ghairul talabi adalah kalimat yang tidak meminta sesuatu. Ya. Uslub kalimat ini ada banyak. Di antaranya al-madah, uslub madah. Nah, ini ilmu nahwu nih. Di kitab Mutammimah al-Ajurmiyah, uslub madah, uslub dzam. Ya. Kalimat yang mengandung pujian biasanya diawali dengan nikmat. Ni'mar rajulu hadhihi. Atau kata Umar bin Khattab ketika melihat sholat tarawih dengan berjamaah, dia bilang apa? Ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya kebid'ahan adalah ini, kata Umar. Ni'matul bid'ah hadhihi. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Mana syahidnya? Ini syahidnya. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Awwab itu orang-orang yang sangat taat. Awwab. Ya. Taat kepada Allah. Kemudian uslub dzam, celaan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu contoh. Ada di Al-Quran kan? Kalau di sini contohnya maca'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah nih. Bi'sal mihad. Bi'sal masir. Tempat kembali yang
yang buruk. Bisa. Seburuk-buruknya. Kalau tadi ni'mah sebaik-baiknya. Kalau bisa seburuk-buruknya. Baik. Kemudian at-ta'ajjub, uslub ta'ajjub. Ma ajmalas sama. Ma ajmalas sami. Misalnya. Ma akbaha. Siapa misal? Ma akbaha Umar. Misal. Contoh. Ya. Ini ta'ajjub. Uslub ta'ajjub. Ma'af alahu. Wazannya. Ma'af alahu atau af'il bihi. Wazannya. Ma'af alahu atau af'il bihi. Itu kalimat yang mengandung kekaguman. Uslub ta'ajjub, kalimat yang mengandung kekaguman. Ma'ajmalah sama, betapa indahnya langit tersebut. Gitu ya. Kutilal insanu ma'akfarah. Celakalah manusia. Alangkah kufurnya. Ma'akfarah. Alangkah kufurnya. Dia. Kemudian roja, harapan. Kalimat yang mengandung harapan. Uslub roja. Biasa diawali la'alla dan asa. Udah ya. Kemudian al-qasam, sumpah. Kalimat yang mengandung sumpah. Biasa diawali waw qasam. Wallahi. La'aktulannak. Pastilah aku akan. Wallahi la'aktulannak. Pastilah aku akan membunuh kamu. Wal asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia adalah pasti lafi nih. Pasti dalam keadaan merugi. Mana nih? Enggak ada kan? Pasti enggak ada kecuali orang yang bisa bahasa Arab. Siagul urqud, sighah akad. Zawwajtuka bibnati Maryam binti Imran misalnya. Aku nikahkan kau dengan anakku atau putriku Maryam binti Imran. Sighah akad. Ini namanya apa? Insya ghairu talabi. Nah, terkadang ada kalimat yang dari sisi lafaznya termasuk jenis khobar. Sementara dari sisi maknanya termasuk jenis insya. Misalnya beberapa lafaz doa. Yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ya. Yahdikumullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu. Hafizahullah. Ya. Dalam pembahasan al-insya, para ahli balaghah lebih menitik beratkan pembahasan pada al-insya al-talabi dibandingkan al-insya ghairu talabi. Bahkan sebagian mereka mengatakan pembahasan al-insya ghairu talabi hanyalah pelengkap dalam ilmu balaghah. Yang kalaupun tidak disebutkan maka tidak berpengaruh apa-apa. Enggak ada efeknya. Penulis sengaja menuliskan di sini sebagai pelengkap pembahasan. Jadi manfaat belajar ilmu ma'ani ini harus dipahami. Memudahkan kita dalam memilih kalimat yang tepat, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Memudahkan kita dalam memilih kalimat yang tepat untuk orang yang diajak bicara. Memahami tujuan retoris yang berbeda dari ayat-ayat Al-Quran. Kayak tadi yang Anda bilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan na'buduka wa nasta'inu bika. Memahami berbagai cara di mana makna yang berbeda dapat diungkapkan. Nah, ini coba antum kerjakan ya. Antum kerjakan buat PR ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.